nama aku Serina Primanita dari kelas 4B Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan sedikit tentang materi akuntansi, yaitu petty cash atau kas kecil. Untuk lebih lanjutnya lagi, kita simak materi yang akan aku jelasin ya teman-teman. Jangan lupa disimak. Oke, kita akan membahas tentang petty cash atau kas kecil. Nah, nantinya akan ada terkait apa itu kas, lalu ada terkait kas kecil itu apa, dan adanya metode dalam petty cash atau pencatatan dalam kas kecil. Selanjutnya, pemahaman teori. Kas adalah seluruh uang atau kekayaan perusahaan yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran atau alat melunasi kewajiban perusahaan. Beberapa hal yang bisa dikategorikan sebagai kas adalah rekening giro, bank, dan uang kas yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada petty cash atau kas kecil. Petty cash merupakan sejumlah dana atau kas tunai yang telah dibagikan dan disiapkan perusahaan untuk bisa digunakan dalam pengeluaran rutin yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas perusahaan dalam jumlah kecil. Aktivitas perusahaan rutin yang bisa terjadi dengan jumlah kecil itu contohnya ada pembelian alat tulis kantor, pembelian perangko, dan pembayaran iklan serta sebagainya. Lalu ada karakteristik petty cash. Nah, untuk memudahkan kita dalam apa sih yang ada ciri-ciri terdapat di dalam petty cash itu. Nah, di sini akan sedikit menjelaskan terkait karakteristik petty cash. Adanya jumlahnya ditetapkan dan dibatasi dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan dari suatu perusahaan yang bersangkutan, lalu dipakai sebagai alat untuk membayar berbagai transaksi yang rutin dilakukan setiap hari yang nominalnya kecil, dan pengisian kembali untuk dana petty cash dilakukan secara rutin dengan jumlah tertentu yang sesuai dengan SOP akuntansi keuangan. Lalu ada metode pencatatan petty cash. Di dalam metode pencatatan petty cash itu dibagi menjadi dua metode, di mana ada metode impress fine system atau sistem dana tetap. Dalam metode ini, dana kas kecil besarnya selalu sama atau tetap sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh manajemen, sehingga tidak setiap pengeluaran dicatat dalam petty cash. Pencatatan dalam petty cash hanya dilakukan apabila ada penambahan atau pengisian kembali dana petty cash. Lalu yang kedua ada sistem dana tidak tetap atau fluctuation fine system. Dalam metode yang satu ini, besarnya dana petty cash berubah-ubah sesuai dengan transaksi yang menyangkut petty cash. Setiap terjadi perubahan jumlah mata uang dalam petty cash selalu dicatat. Lalu ada perbedaan metode impress dan fluktuasi. Perbedaan dana tetap dan dana tidak tetap. Nah, di sini ada perbedaan dana tetap atau impress. Yang pertama, setiap pengeluaran kas kecil tidak dibuat jurnal. Lalu pengisian kembali sebesar pengeluaran yang telah dilakukan dan saldo kas kecil tetap seperti semula. Fluktuasi atau dana tidak tetap, di mana setiap pengeluaran kas kecil dibuat jurnal. Pengisian kembali tidak harus sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Saldo kas kecil berubah-ubah atau tidak tetap. Di sini kita akan ada latihan soal. Nah, ada sebuah PT namanya Sitaur. Dia menyelenggarakan petty cash untuk berbagi pengeluaran kecil. Petty cash tersebut mulai dibuka pada tanggal 1 April 2022 dengan menerima uang sebanyak Rp200.000 dari Kes Pusat. Untuk selanjutnya, petty cash akan diisi pada tanggal 10 dan 25 April. Transaksi yang berhubungan dengan petty cash selama bulan April 2022 adalah sebagai berikut.
pada tanggal 3 April diberi perangko sebesar Rp10.000 dan materai Rp10.000 masuk ke dalam suplai kantor. Lalu pada tanggal 7 April dibayar rekening listrik seharga Rp40.000 dan air seharga Rp20.000. Lalu pada tanggal 10 April dana Petikes diisi kembali. Nah, seperti yang dijelaskan pada soal ya, setiap tanggal 10 April dan 25 April diisi kembali dana kas kecilnya. Selanjutnya pada tanggal 12 April dibayar biaya telegram sebesar Rp15.000 dan biaya iklan pada harian Kompas sebesar Rp40.000. Di tanggal 15 April dana Petikes dianggap terlalu besar, maka Rp50.000 disetor kembali ke cash. Selanjutnya pada tanggal 18 April dibayar biaya angkut pada barang yang dibeli seharga Rp25.000 dan di tanggal 22 April dibayar biaya telegram seharga Rp20.000. Dan di tanggal 25 April dana Petikes diisi kembali. Selanjutnya pada tanggal 28 April dibayar untuk pengobatan karyawan yang sakit seharga Rp15.000 masuk ke dalam biaya rupa-rupa. Dan terakhir di tanggal 30 April dibayar biaya angkut barang yang dibeli seharga Rp30.000. Sehingga dari soal di atas, catatlah transaksi ke dalam jurnal umum dengan menggunakan sistem dana tetap, impress fund system, dan sistem dana tidak tetap, fluctuation fund system. Jawaban metode dana tetap. Nah, di sini ada tanggal 1 April di mana kas kecil diisi sebesar Rp200.000 dan kasnya masuk Rp200.000. Dan di tanggal 3 April ada pembelian perangko. Nah, seperti dijelaskan pada sebelumnya bahwa dana tetap jika pengeluaran tidak dimasukkan ke dalam jurnal, nah, maka di tanggal 3 April dan 7 April karena itu pengeluaran, jadi tidak dimasukkan ke dalam aktivitas pencatatan jurnal kas kecil. Sehingga saat tanggal 10 April adanya pengisian kembali dana kas kecil, maka di tanggal 3 April dan 7 April di mana ada suplai kantor dan biaya air dan listrik, maka dimasukkan ke dalam catatan dana pengisian kembali di tanggal 10 April. Suplai kantor masuk ke debit seharga Rp20.000 dan biaya air dan listrik seharga Rp60.000 masuk ke debit dan kasnya ada Rp80.000. Dan begitu pun selanjutnya. Jadi di dana tetap ini kita mengikuti setiap adanya aktivitas pencatatan pengeluaran kas kecil tidak dimasukkan ke dalam pencatatan kas kecil, namun dimasukkan saat adanya pengisian kembali. Nah, begitupun di tanggal 18 April dan 22 April karena adanya pengeluaran maka tidak dimasukkan. Nah, di tanggal 25 April karena pengisian kembali maka pada tanggal 18 April dan 22 tadi tidak dimasukkan ke dalam aktivitas pencatatan kas kecil. Nah, maka biaya telegram, biaya iklan, dan biaya angkut pembelian masuk ke dalam tanggal 25 April pada pengisian kembali. Nah, di sini biaya telegram masuk ke debit seharga Rp35.000 dan biaya iklan masuk ke debit dengan seharga Rp40.000 dan biaya angkut pembelian seharga Rp25.000. Jika ditotalkan maka kasnya ada seharga Rp100.000. Dan begitupun tanggal 26 April, 28 April, dan
30 April di mana adanya pengeluaran maka tidak dicatatkan ke dalam aktivitas jurnal kas kecil, sehingga pada total keseluruhan baik debit dan kredit ya Rp430.000. Nah, di sini kita harus balance ya. Lalu jawaban metode dana tidak tetap. Fluktuasi. Nah, karena tadi dana tidak tetap di mana setiap adanya baik pemasukan maupun pengeluaran dimasukkan di dalam aktivitas jurnal kas kecil. Nah, sehingga pada tanggal 1 April kas kecil diisi sebesar Rp200.000 dan kasnya Rp20.000. Nah, di tanggal 3 April pengeluaran pembelian perangko sebesar Rp20.000 dan masuk suplai kantor, maka di sini suplai kantornya seharga Rp20.000 masuk ke dalam debit dan kas kecilnya seharga Rp20.000 masuk ke dalam kredit. Nah, di tanggal 7 April adanya biaya air dan listrik yang digabungkan Rp40.000 dan Rp20.000, maka menjadi Rp60.000 masuk ke debit dan kas kecilnya masuk ke kredit seharga Rp60.000. Jadi dalam dana tidak tetap setiap pengeluaran ditulis dalam aktivitas jurnal kas kecil. Nah, begitupun selanjutnya tetap dimasukkan ke dalam aktivitas pencatatan jurnal kas kecil dan begitupun ditotalkan menjadi Rp430.000 sama seperti dana tetap. Nah, untuk lebih singkatnya kembali dapat dibedakan ya antara pencatatan dana tetap atau impres dan dana tidak tetap atau fluktuasi. Nah, di dana impres atau dana tetap setiap pengisian ditulis atau dimasukkan ke dalam pencatatan jurnal kas kecil, lalu sedangkan pengeluaran tidak ya, bisa dilihat pada tanggal 1 April dan 10 April pengisian kembali itu dicatat, sedangkan 3 April dan 7 April itu pengeluaran, maka tidak dimasukkan ke dalam aktivitas jurnal umum kas kecil. Sedangkan fluktuasi atau dana tidak tetap baik pengeluaran maupun pemasukan tetap dimasukkan ke dalam pencatatan jurnal kas kecil. Nah, jadi tanggal 1 April dimasukkan kas kecilnya Rp200.000, kasnya Rp200.000 dan 3 April pengeluaran untuk suplai kantor tetap dimasukkan ke dalam aktivitas jurnal kas kecil. Dari perbedaan secara singkat antara dana tetap dan dana tidak tetap di sini memiliki referensi dalam pembuatan materi akuntansi Petikes atau kas kecil dengan mengambil dari modul akuntansi by Novelia Utami SPD MM, Novi Kurniasi KMPD dan Maisyaro MPD, serta dari blog https mastahbisnis.com kas kecil. Sekian penjelasan terkait materi akuntansi Petikes atau kas kecil yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penjelasan yang saya berikan. Teman-teman bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.